persoalan yang paling mendasar menurut saya kenapa semua ini terjadi itu berawal dari kerusakan cara berpikir. Jadi cara berpikirnya memang sudah rusak. Kalau kita sebagai bangsa, cara berpikir kita itu adalah apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Itu harus menjadi satu guidance yang absolutely tidak bisa dilanggar. Tapi persoalannya adalah cara berpikirnya itu lepas. Cara berpikirnya hanya dari aspek-aspek tertentu saja. Kalau kita lihat kacamata Indonesia hari ini, negara itu tidak hadir. Pemerintah itu tidak hadir. Kenapa? Karena dia jadi pelaku. Pelaku dari kebijakan-kebijakan yang dia buat karena cara berpikirnya. Indonesia tahun 2014 itu belum terkategori negara emiten, negara pencemar udara, pencemar lingkungan. Tapi hari ini Indonesia sudah masuk negara yang terkena beban, negara yang termasuk melakukan pencemaran itu. Maka jangan heran heboh yang kemarin itu. Kenapa? Karena tidak ada remnya. Pemerintah tidak hadir, negara tidak hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, menarik tema diskusi kita hari ini karena ini menyangkut persoalan masa depan, menyangkut persoalan kemakmuran di masa yang akan datang untuk generasi-generasi yang akan datang. Tapi persoalan yang paling mendasar menurut saya kenapa semua ini terjadi itu berawal dari kerusakan cara berpikir. Jadi cara berpikirnya memang sudah rusak. Kalau kita sebagai bangsa, cara berpikir kita itu adalah apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Itu harus menjadi satu guidance yang absolutely tidak bisa dilanggar. Tapi persoalannya adalah cara berpikirnya itu lepas. Cara berpikirnya hanya dari aspek-aspek tertentu saja. Persoalan lingkungan itu adalah persoalan pencemaran. Berawal dari keinginan semua orang untuk maju berdasarkan hasil-hasil teknologi industri. Objeknya adalah alam. Objeknya adalah natural resources. Pelakunya adalah manusia. Jadi pelakunya adalah manusia itu sendiri. Kalau kita lihat kacamata Indonesia hari ini, negara itu tidak hadir. Pemerintah itu tidak hadir. Kenapa? Karena dia jadi pelaku. Pelaku dari kebijakan-kebijakan yang dia buat karena cara berpikirnya. Saya kasih ilustrasi, Bang Faisal. Ada satu perusahaan asing, kebun sawitnya tidak luas.
Ya, tidak luas, hanya sekitar 34.000 hektar. Tapi dialah satu-satunya perusahaan asing pemilik produksi sawit yang sangat produktif. 1 hektar bisa 3,5 sampai 3,8 ton per hektar. Ini perusahaan asing. Pemerintah punya sahamnya 10% di situ. Oke? Dengan menggunakan 1,7 hektar, ya, 1,7 hektar di halaman mantan-mantan petinggi-petinggi perkebunan itu, dia tanam seluruh tanaman hias yang ada di Sumatera Utara. Jadi tanaman-tanaman di rumah-rumah, dia bikin park di 1,7 hektar itu. Dia bikin taman. Jadi semua tanaman-tanaman hias yang ada di Sumatera Utara, dia himpun, dia bikin taman di tanah 1,7 hektar, dan kalau kita datang ke sana 3 jam tidak selesai melihat taman itu, dan semua kagum. Saya waktu itu diminta hadir, dan saya memang merasa kaget. Tapi setelah hampir 2 jam lebih tidak selesai saya jalani, saya panggil, ini apa? Nah, ternyata apa yang dia lakukan tadi itu, dia expose di dunia internasional, dia menyelamatkan lingkungan. Coba, hanya dengan 30.000 hektar dia tanam di beberapa tempat, sawit loh. Karena sawit kita itu kan dianggap merusak. Tapi dia dengan 1,7 hektar dia tanam tanaman hias yang ada di seluruh Sumatera Utara. Dia kerjasama dengan LIPI dan semua tanaman-tanaman itu. Dia buat khasiat-khasiat dan manfaat-manfaatnya. Lalu dia ekspos ke dunia internasional. Dia adalah kebun sawit yang berwawasan lingkungan. Ini kan cara berpikir. Nah, terus saya tanya, berapa kalian dapat dari sini? Dia hanya mengeluarkan uang tidak sampai 2 miliar, tapi setiap ton CPO yang dia dapat $50 tambahan harga. Jadi premium price. Ini kan cara berpikir. Nah, lalu di kita, Mbak, kalau saya mengatakan apa yang dikatakan oleh Ibu tadi dan komentar-komentar tadi, bahwa kita akan mengalami satu proses masa depan jika masalah lingkungan ini tidak betul-betul serius, proses penggurunan akan terjadi di banyak wilayah Indonesia. Yang paling pertama kali terancam adalah Jawa Barat. Kenapa? Karena hutan Jawa Barat itu kurang dari 30%. Dari 30% itu tutupan hutannya itu hanya mencapai 78%. Artinya apa? Begitu hujan 15 menit, 20 menit, pasti terjadi erosi, pasti terjadi banjir yang sangat luar biasa. Ini sudah saya ingatkan beberapa belas tahun yang lalu, tapi tidak ada yang mau mendengar. Jawa Barat. Begitu juga Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu adalah pulau-pulau pasir. Jadi proses pemanfaatan sumber daya alamnya jika tidak memperhatikan ekosistemnya, suatu saat itu akan jadi gurun. Nah, ini kan ngeri kalau cerita itu. Nah, akibat gas rumah kaca yang sudah diakui dunia hari ini, stoknya di atmosfer, kenapa terjadi kekhawatiran naik temperatur suhu bumi? Kan diminta, dunia harus mampu menahan. Jadi seluruh dunia ini, seluruh negara-negara industri harus bertanggung jawab menahan jangan sampai temperatur bumi naik 3% dari yang ada, 3 derajat dari yang ada sekarang ini. Jika ini tidak bisa dibendung, maka bumi ini akan panas terus-menerus. Begitu juga masuk tentang pengotoran udara, pencemaran udara. Betul, bahwasanya sekarang ini batu bara jadi tersangka kan gitu. Padahal semua hampir industri itu banyak menggunakan batu bara. Mana ada industri-industri yang membuat listrik itu pakai energi matahari. Orang untuk 1 kilowatt listrik matahari itu membutuhkan lahan 1 hektar. Jadi kalau mau membutuhkan 3.000 megawatt, dia harus siapkan 3.000 hektar. Di mana hari ini? Bisa itu. Ini cara berpikir. Ya, cara berpikir. Kita sudah tahu, dunia sudah tahu
Atau sedikit saya tambahkan informasi. Indonesia tahun 2014 itu belum terkategori negara emiten, negara pencemar udara, pencemar lingkungan. Tapi hari ini Indonesia sudah masuk negara yang terkena beban, negara yang termasuk melakukan pencemaran itu. Maka jangan heran heboh yang kemarin itu. Kenapa? Karena tidak ada remnya. Pemerintah tidak hadir, negara tidak hadir. Penyatuan LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan itu juga faktor pemicu. Kenapa? Karena dua institusi ini isi undang-undangnya bertentangan satu dengan yang lain. Jadi kita akan mengalami degradasi itu. Secara internasional udah tahu kok. Hari ini pasokan gas rumah kaca akibat itu ada 50.000 billion ton. Maka jangan heran 2, 3, 4 tahun yang akan datang puncak Kartens itu saljunya akan cair. Kita dulu bangga Kartens, ya kan? Tapi lihat sekarang pelan-pelan, begitu dia cair, apa dampak lingkungannya nanti terhadap kehidupan di bawahnya? Karena apa? Karena persoalan tidak selalu memecahkan masalah, tapi yang ada adalah menambah masalah. Saya bilang di kita negara tidak hadir, pemerintah tidak hadir, karena tidak mengikuti amanat konstitusi. Tidak mengikuti amanat konstitusi. Dunia pun sudah tahu bahwa problem terjadinya pemanasan global ini tidak terperbaiki karena 50 billion ton stok akibat rumah kaca yang di atas itu tidak berkurang. Dia semakin panas. Nah, nanti akibatnya kutub-kutub akan mencair, ada daerah laut yang naik dan kemudian beberapa pulau-pulau akan tenggelam. Saya yakin di Indonesia, kalau ini tidak dicegah, saya yakin di Indonesia buat 1.000 pulau ada yang akan istilahnya tenggelam. Nah, ini akibat lingkungan. Tapi semua ini berawal dari cara berpikir tadi. Nah, saya kasih contoh tadi yang sederhana. Perusahaan asing tadi itu hanya dengan 1,7 hektar dia invest 2 miliar, tapi selama sawitnya panen dia dapat insentif $50 per ton. Nah, sementara kita terus menerus berapa luas areal lahan gambut. Seingat saya dulu, areal gambut tahun 1984-86 boleh ditanami sawit, itu rekomendasi Bank Dunia. Boleh cek ke Bank Dunia. Karena saya waktu itu riset di Riau. Jadi pada tahun 84 boleh menggunakan lahan gambut. Maka Riau itu mayoritas areal sawitnya adalah gambut. Tapi beberapa tahun kemudian dikecam habis. Lalu pemerintah mencoba untuk membuat Badan Pengelolaan Gambut Nasional dengan mengharapkan bantuan internasional. Until now, bantuannya never. Indah ado. Coba lihat bagaimana dulu secara undang-undang dibuat. Ada kawasan namanya National Park, Taman Nasional. Ada protection forest. Itu dibuat dalam rangka untuk menjaga. Tapi sekarang semua itu sudah dilanggar. Nikel, apa saja yang berhubungan dengan tambang hari ini, itu semua menabrak itu. Di Riau ada, saya aja mantan menteri sampai nggak boleh masuk ke situ. Itu jelas hutan lindung. Ditebang habis, tidak ada proses apa-apa. Jadi kalau kemarin dikatakan 3 juta hektar diputihkan, saya bilang model-model seperti itu lebih dari 7 juta hektar, termasuk hutan-hutan lindung. Nah, kita harus tahu hutan lindung ini salah satu fungsinya adalah dia reservoir air. Jadi kalau hutan lindungnya dibabat, pasti akan terjadi krisis air bersih. Nah, sementara hasil-hasil industri kita itu belum ada kebijakan zero impact externality negatif. Belum. Semua
Semua yang namanya sungai-sungai besar itu milik umum, maka siapapun boleh buang di situ. Kan cara berpikir nih. Nah, kalau kita kembalikan ke persoalan kerugian negara, ya saya setuju dengan dikatakan Pak Jenderal. Ini adalah beban bangsa, beban generasi yang akan datang. Bayangkan 1 hektar kawasan hutan yang dimasuki tanpa izin, ya itu minimal ya kalau dia hutan sudah second, hutan yang daur yang kedua, paling tidak 45-50 meter kubik per hektar. Kalau itu terjadi pelanggaran, dendanya 15 kali lipat. Nah kalau 7 juta hektar, berapa kerugian negara? Saya takut kalkulatornya nggak sanggup ngitung. Nah jadi kalau Bang Faisal selalu mengutak-atik angka-angka hitung-hitungan ekonomi, betapa mubazirnya, betapa banyak kita melakukan proses pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan ini, tapi membuat penderitaan jangka panjang. Barangkali itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita.